anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini Umi akan bercerita tentang firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan? Ayo, angkat tangan yang tinggi. Lebih tinggi lagi. Oke. Kalau begitu, sebelum kita mengawali dengan cerita, kita awali dengan doa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Kiranya Engkau memberkati semua kegiatan kami hari ini ya Tuhan, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini Mumi Ana akan bercerita tentang Daud melawan Goliat yang dikutip dari kitab 1 Samuel bab 17. Jadi, ceritanya ada seorang anak muda yang bernama Daud. Kesehariannya, Daud menggembalakan kambing dan domba milik ayahnya. Suatu hari, ayah Daud yang bernama Pak Isai menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan, yaitu gandum dan roti, kepada kakak-kakaknya yang berada di medan pertempuran, yaitu di lembah Tarbantin. Karena Daud adalah anak yang patuh dan baik, maka keesokan paginya Daud bangun pagi-pagi buta untuk berangkat ke medan pertempuran untuk mengantarkan makanan-makanan itu kepada kakaknya. Sesampai di lembah Tarbantin, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap berperang untuk melawan bangsa Filistin. Di sana Daud juga melihat ada pasukan dari bangsa Filistin yang mempunyai badan yang sangat besar, gagah perkasa. Dia adalah Goliat. Kemudian Goliat maju ke depan bangsa Israel. Dia menantang semua bangsa Israel. Ayo, siapa yang berani melawanku? Tidak ada yang bisa melawanku dan mengalahkanku. Semua bangsa Israel sangat ketakutan. Mereka berpikir, bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan manusia yang sebesar itu, sedangkan kita berbadan kecil. Tapi berbeda dengan Daud. Dia tidak takut sedikit pun. Saat itu juga Daud menghadap ke Raja Saul. Raja Saul, izinkan aku untuk datang ke medan pertempuran supaya aku bisa mengalahkan Goliat. Raja Saul kaget. Hei anak muda, bukan saatnya sekarang untuk bercanda. Kamu masih kecil dan belum tahu bagaimana caranya untuk berperang. Itu tidak mungkin. Tapi Daud menjawab, tenang saja Raja, aku sudah terbiasa menggembalakan kambing dan domba. Sehingga ketika ada hewan besar yang menyerang domba dan kambingku, disitulah aku yang orang pertama kali melawan mereka dan menghajar mereka. Mendengar perkataan Daud, Raja Saul akhirnya luluh
dan dia percaya bahwa Daud memiliki iman yang sangat besar untuk mengalahkan Goliat. Baiklah, kamu boleh ikut berperang, dan aku akan memberimu pedang, baju perang, dan tombak. Tetapi karena badan Daud yang sangat kecil, dia tidak bisa memakai baju perang itu. Dia masih kebesaran untuk Daud, dan baju perang itu sangat berat, jadi tidak mungkin. Tidak, Raja, aku tidak kuat untuk membawa dan memakai baju perang ini, kata Daud. Biarlah, nanti aku akan maju berperang tanpa menggunakan apa yang engkau beri. Setelah itu, Daud langsung menuju ke medan pertempuran, dan dia langsung melangkah di depan bangsa Filistin. Di situ sudah berdiri raksasa Goliat. Hei anak muda, apa yang kamu bawa? Maju berperang tidak membawa apa-apa. Hahaha. Raja Goliat menertawakan Daud. Tapi Daud tidak takut sedikit pun, dan dia tidak mundur. Hei Goliat, meskipun kamu membawa pedang, tombak, dan perisaimu yang sangat kokoh, aku tidak takut. Aku hanya membawa nama Tuhan. Setelah itu, Daud berlari sekencang-kencangnya ke arah Goliat. Dia hanya membawa 5 batu kali yang sangat licin dan membawa umpan. Umban. Umban itu adalah sama seperti apa? Ketapel, bener banget. Seperti ketapel, dia langsung lari dengan umbannya, langsung dilemparkannya ke arah Goliat. Dan ternyata batu itu mengenai dahi Goliat. Cetak! Dan akhirnya Goliat terjatuh dan mati. Nah, anak-anak yang terkasih, dari cerita yang barusan Bumi Ana ceritakan, itu banyak sekali hal penting yang harus kita ingat. Apa saja? Benar, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Apalagi kita harus selalu percaya sepenuhnya dengan penuh iman kepada Tuhan. Nah, Bumi Ana berharap supaya anak-anak juga bisa mengimani Tuhan dengan sangat yakin, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian cerita dari Bumi Ana. Terima kasih. Dah.